Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ekonomi, yaitu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang dilarang dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Restiana, Program Studi Ekonomi Syariah kelas D dengan dosen pengampu Bapak Sudiman MAG. Langsung saja, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam antara lain kebebasan, keadilan, maslahah, keseimbangan, tolong-menolong, persaudaraan dan kebersamaan, merata, dan halalan thayyibah. Yang pertama, kebebasan dalam Islam. Asal mulanya adalah konsep ikhtiar dan takdir yang berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya dalam agama. Kemudian setelah terjadinya kontak dengan dunia barat, konsep tersebut berkembang menjadi lebih luas cakupannya, seperti kebebasan berekspresi atau mengemukakan pendapat, berpikir, kebebasan berpolitik, atau kebebasan ekonomi. Selanjutnya, keadilan. Dalam konteks bisnis, keadilan memegang peran penting karena menyangkut barang dan jasa yang dibutuhkan banyak orang untuk dimiliki dan dipakai. Keadilan dalam relasi bisnis adalah sesuatu yang harus diusahakan karena tidak timbul secara otomatis. Selanjutnya, maslahah. Menurut konsep maslahah, pemerintahan Islam perlu melakukan intervensi harga saat terjadi situasi dan kondisi tertentu, seperti terancamnya kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pemboikotan, atau terjadinya kolusi antar penjual. Selanjutnya, keseimbangan. Dalam Islam, keseimbangan adalah kondisi di mana terjadinya interaksi permintaan dan penawaran dalam sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter sebagaimana yang berlangsung pada saat ini. Sektor moneter dalam Islam adalah pendukung bagi terlaksananya sektor real. Selanjutnya, tolong-menolong. Tolong-menolong dalam ekonomi Islam yaitu sesuatu yang menjadi prinsip ekonomi Islam. Maksudnya, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan kepada semua pihak yang berakad. Selanjutnya, persaudaraan dan kebersamaan. Untuk mewujudkan konsep persaudaraan dan kebersamaan dalam perekonomian, yaitu dengan cara menghilangkan riba dalam segala bentuk dan manifestasinya. Contohnya seperti ketika tingkat bunga naik, maka investasi menurun. Begitu juga dengan ketika tingkat upah pekerja diturunkan, maka akan terjadi eksploitasi atas buruh. Itu yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya, merata. Dalam ekonomi Islam, diatur kaidah pemerataan pendapatan baik antara unsur-unsur produksi maupun pemerataan dalam sistem jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur pemerataan harta kekayaan termaksud pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Dan yang terakhir, halalan thayyibah. Halalan thayyibah memiliki arti halal lagi baik. Makanan dan barang yang halal akan membawa pada ketakwaan, kesyukuran, dan ke arah kebaikan. Halal adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan matlamat hidup dan pemakanan itu sendiri. Sedangkan thayyibah merujuk kepada tidak hanya makanan, tetapi juga menghasilkan akal pikiran yang baik dan badan yang sehat. Ya, selanjutnya kita masuk pada nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai yang dilarang antara lain riba, haram, najis, gharar, maisir, zolim, tadlis, subhat, dan khianat. Yang pertama, kita akan membahas riba. Riba bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi, riba yaitu meminta tambahan uang dari pinjaman awal, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Jenis riba dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama riba utang piutang dan yang kedua riba jual-beli. Pada riba utang piutang terdiri dari riba qard, yaitu manfaat atau suatu kelebihan tertentu uang disyaratkan pada yang berutang, dan riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar pada waktu yang ditetapkan.
Sedangkan pada riba jual beli terdiri dari riba nasyiah, yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya, dan riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan takaran atau kadar yang berbeda dengan barang yang dipertukarkan adalah barang ribawi. Selanjutnya, haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah sangat dilarang secara keras. Selanjutnya ada najis. Najis adalah semua benda yang dihukumi kotor oleh syariat seperti bangkai, darah, kotoran hewan, dan sebagainya. Islam sangat menekankan kebersihan bagi pemeluknya, terutama bila terkena najis. Di sini najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladah, yaitu najis berat. Yang kedua najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Dan yang ketiga najis mukaffafah atau najis ringan. Selanjutnya ada gharar. Gharar yaitu suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Contohnya seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. Selanjutnya ada maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termaksud dalam kategori dosa-dosa besar. Selanjutnya zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi, menambahi, ataupun menyimpang. Ciri-ciri orang zalim yakni gemar melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, suka membuat pembenaran, gemar berperilaku tercela seperti suka menganiaya. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis atau penipuan adalah informasi yang tidak lengkap, transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Selanjutnya ada syubhat. Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Syubhat juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada khianat. Khianat adalah salah satu perbuatan buruk yang harus dijauhi oleh umat Islam. Khianat juga adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan melanggar janji atau sumpah. Itulah tadi pembahasan kita tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai buruk yang dilarang dalam ekonomi Islam. Dapat kita simpulkan bahwa Islam memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu, jika kita mengaku beragama Islam, hendaknya melakukan kewirausahaan dengan berlandaskan syariat agama Islam. Sekian menutup pembahasan kita. Saya Restiana, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.